Terima kasih kepada Kak Cynthia ya, tadi sudah sangat lengkap sekali penjabarannya tentang beasiswa Max nih. Informasi yang sangat dicari-cari oleh teman-teman semua. Biasanya juga kalau misalkan ada inquiry ke Education, banyak yang tanya tentang beasiswa. Cuma sayangnya Education nggak punya, bukan kapasitasnya untuk memberi informasi tentang beasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini, Education juga sangat senang sekali akhirnya bisa menjadi wadah ya buat teman-teman mendapatkan informasi langsung dari kedutaan besar. Oke, baik. Sekarang kita langsung ke Q&A ya. Satu-satu akan coba kami jawab. Sebisa mungkin dijawab semuanya, tapi kalau misalkan nanti ternyata waktunya tidak cukup, mohon maaf sekali. Mungkin nanti bisa langsung tanya konsultasi ke Jaso atau ke tadi yang udah dikasih tahu sama Kak Cynthia juga ya, ada nomor teleponnya atau langsung ke kedutaan. Oke. Saya coba baca pertanyaan yang sudah muncul di chat ya dari atas sampai bawah. Ini sih kebanyakan saya lihat ini pertanyaannya dari yang S2, yang S1 nggak terlalu banyak. Jadi coba yang S1 dulu ya kita selesaikan. Mungkin ini pertanyaannya terkait dengan ujian IJU kayaknya ya. Dia tanya, untuk teknologi ambil mata pelajaran apa ya yang berhubungan soal programming? Mungkin bisa dibantu dijelaskan lagi Kak, ini tuh kalau untuk mata ujian EJU itu pemilihan ujiannya itu seperti apa? Itu apa yang harus dilakukan untuk mengetahui mata ujian apa yang harus diambil seperti itu. Mungkin dari Jaso. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Tadi ya, kalau misalnya kira-kira kalau mau teknologi EJU-nya itu ngambil apa sih, Kak? Gitu. Nah, paling mungkin kembali lagi ke peraturan atau basic rules-nya, kembali lagi cek ke admission masing-masing universitas. Tapi memang biasanya sih standarnya ya, setahu kami berdasarkan pengalaman kami, kalau misalnya lebih ke engineering, teknologi, itu biasanya akan ngambil yang science di bagian fisika. Lalu apakah nanti wajibnya fisika dengan chemistry atau misalnya fisika wajib lalu chemistry antara chemistry atau biology, pokoknya pilih salah satu. Nah, itu kembali lagi ke masing-masing universitas. Tapi biasanya sih kalau untuk yang teknologi, biasanya bidang yang diutamakan adalah kita ngambil EJU-nya yang science, physics. Sama satu lagi tadi untuk mata pelajaran matematika, itu yang course 2 ya, yang course 2. Seperti itu. Oke, baik. Jadi sudah jelas ya kalau science kira-kira dikira-kira aja kalau misalkan kayak programming, kayaknya kalau sainsnya nggak butuh biologi gitu. Mungkin matematika sama fisika saja. Tapi ya untuk pastinya tetap harus langsung mengecek ke website universitas atau sekolah yang dituju ya. Oke, baik. Terus ini kayaknya pertanyaannya terkait S1 juga, tapi terkait dengan beasiswa. Oke, ini mungkin bisa sekalian ya Kak ya. Jadi ada yang tanya, mungkin ini dia pas lagi bagian beasiswa kan tadi ada macam-macam, ada Koseng, ada Gakubu, ada Senshu. Nah ini dia nanya nih, kalau SMK jurusan otomotif pilih yang mana ya? Seperti itu. Lalu kalau bisa dilanjut, kalau ambil Koseng, terus mau lanjut Gakubu, itu setiap universitas bisa ya, dan apakah nambah 1 tahun? Oke, saya coba bantu jawab pertanyaan yang pertama dulu. Untuk yang SMK otomotif, karena di otomotif masuknya ke IPA. Jadi bisa pilih program Gakubu, Koseng, ataupun yang Senshu tadi. Gitu. Jadi tergantung jurusannya mau yang mana. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, tadi lanjutan pendidikan dari Koseng dan Senshu, nanti nambahnya 2 tahun, bukan 1 tahun. Jadi karena masuk ke tingkat ketiga atau di semester 4, maka nanti akan nambah 2 tahun dan beasiswanya juga bisa di-extend. Untuk pemilihan universitas, nantinya itu kalian bebas pilih sendiri universitas pada saat S1-nya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Lalu, coba saya baca sebentar ya. Ini umumnya memang banyak sekali pertanyaan ini tentang S2. Oh, ini ada baru nih. Oke.
untuk batas umur S1, itu tadi sebenarnya sudah sempat disebut ya, apakah ada batasan umurnya, terus apakah benar pendaftaran EJU itu tidak ada batasan umurnya. Lalu untuk syarat S1, syarat akademiknya, kalau ada A-level dan EJU yang disubmit itu dua-duanya atau salah satu. Mungkin ini secara umumnya kali ya, untuk S1 secara umum. Oke, kalau untuk pertanyaan, kalau kita berangkat planningnya nih dengan biaya sendiri, itu ada batasan umur nggak sih? EJU itu kayak harus ada batasan umur juga nggak sih untuk ambilnya? Itu nggak ada sih ya, Kak. Gitu. Jadi memang untuk Universitas Jepang biasanya tidak membatasi usia untuk teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan tinggi ke Jepang. Sebenarnya nih kayak kita mau tes EJU, teman-teman kayak takutnya misalnya kita tes EJU ternyata kita ngambil di kelas 11, itu kan sebenarnya agak mepet dari waktu pendaftaran nih. Kayak aku mau coba sebenarnya persiapan dari kelas 10 mau coba ikut tes EJU, itu sebenarnya boleh. Boleh banget. Jadi tes EJU ini bisa di-apply, kita coba tes berkali-kali. Kebetulan kalau di Indonesia kan kita juga untuk tes EJU-nya bisa dibilang dapat subsidi dari pemerintah Jepang. Jadi untuk harganya pun sudah jauh lebih murah. Kalau di Jepangnya kita ambil satu mata pelajaran itu 10.000 yen. Tapi kalau di Indonesia itu kita untuk semua mata pelajaran, jadi kita mau ambil semua nih dari pagi, dari bahasa Jepangnya, lalu misalnya fisika, sainsnya, maaf, sama matematika, itu 3 mata pelajaran kita mau ambil, itu semua harganya sama. Terakhir itu ada di harga 134.000 rupiah ya, bukan yen, maaf. Seperti itu. Oke. Tadi untuk mengenai batasan umur ya. Lalu ini Kak tadi yang kalau hasil A level belum keluar, apakah bisa hanya pakai hasil AS levelnya dulu? Terus kalau misalkan punya A level sama EJU tadi, apakah harus disubmit dua-duanya atau salah satu saja? Oke, kalau untuk hasil A levelnya belum keluar, itu ada beberapa universitas yang memberikan keringanan ya Kak Afin ya. Jadi untuk pakai hasil sementaranya itu boleh, tapi nanti biasanya saat daftar ulang itu akan diminta hasil final A levelnya. Nah kalau misalnya kita punya A level juga nih sama EJU, nah itu tinggal dipertimbangkan saja kira-kira yang nilainya lebih bagus yang mana nih, gitu. Jadi kalau untuk pendaftaran ke universitas di Jepang, terutama yang English degree, mereka minta submit nilainya salah satu aja, udah cukup gitu. Kalau punya A-level sama EJU, kita lihat aja nih kira-kira yang lebih pede nilainya yang mana nih, gitu, yang memungkinkan, yang bikin change kita keterima lebih besar. Seperti itu. Oke, baik. Lalu, ini kalau untuk beasiswa JASO, kalau saya ambil mandiri untuk S1 di Jepang, apakah semua universitas itu bisa daftar beasiswa JASO untuk S1-nya? Oke. Kalau mengenai beasiswa JASO sendiri, sebenarnya ada kuotanya sekitar 6.500-an ya. Cuma memang ini dibagi per universitas masing-masing. Contohnya, kampus A bisa jadi dapat kuotanya hanya 200 anak, kampus B cuma 100 anak, atau kampus C cuma 5 anak. Jadi itu tergantung universitasnya. Jadi memang kalau mau apply beasiswa JASO, itu kita tanyakan langsung ke universitas masing-masing. Karena kita biar tahu kuotanya dan lain-lainnya itu bisa nanyanya ke international office di universitas masing-masing yang akan dituju nantinya. Jadi nggak ke JASO juga ya daftarnya, karena mereka ada internal seleksi dan JASO itu hanya memberikan dananya ke anak-anak yang sudah direkomendasikan sama universitas tersebut. Seperti itu. Oke, baik. Tadi yang kuota sekitar 6.000-an itu berarti untuk seluruh universitas dan seluruh dunia gitu ya, Kak ya? Iya, seluruh universitas, sekolah bahasa, dan lain-lainnya juga. Oh, oke. Jadi untuk berlaku general, nggak cuma untuk Indonesia aja ya, teman-teman. Baik, itu untuk S1. Lalu mungkin kita coba agak geser ke S2 dulu. Ini ada pertanyaan mengenai beasiswa juga. Kalau dulu saat S1 pernah menerima beasiswa JASO Student Exchange ke Jepang, apakah bisa mengajukan lagi untuk S2?
Oke, jadi kalau mengenai beasiswa JASO, kalau S1-nya sudah pernah ikut exchange, S2-nya ada program exchange lagi, itu bisa mengajukan juga kok dengan JASO juga. Cuma memang apakah kesempatannya bisa dapat atau enggak itu tergantung juga ya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh kamu pasti bisa dapat, itu enggak juga. Jadi tergantung dari program tersebut sama menanyakannya ke universitas yang memang ada student exchange dengan kampus asalnya. Jadi yang ada MOU, seperti itu. Oke, tapi kalau boleh ikutan mah boleh gitu ya Kak ya. Baik. Oke. Lalu untuk program S2 ini sepertinya secara umum ya. Untuk program S2 bisa tidak linear dengan S1 untuk tetap mendapatkan beasiswa Max. Oh, ini tentang beasiswa Max. Oke, gimana tadi Mbak pertanyaannya? Untuk S2-nya kalau dia ambil programnya tuh nggak linear dengan studi S1-nya, apakah bisa? Oke, jadi untuk beasiswa maksimal kedutaan sendiri itu karena dititik beratkan dari research plan-nya juga, kalaupun misalnya tidak linear tapi bisa menulis research dengan baik, itu tidak masalah gitu. Yang penting kalian bisa secara tahu apa yang mau kalian teliti di Jepangnya, itu kalian sudah mengerti basic dari teori tersebut, nggak masalah. Oke, baik. Cukup jelas ya. Oke. Lalu ini ada beasiswa, menanyakan beasiswa yang leaders program dari Max. Itu beasiswa apa ya, Kak ya? Oke, jadi beasiswa YLP ini sebenarnya adalah beasiswa yang lebih private dibandingkan beasiswa yang tadi saya jelaskan. Untuk YLP sendiri hanya dikhususkan untuk ASN atau PNS yang ada di Indonesia saja. Oleh karena itu, informasi beasiswa YLP itu bisa didapat dari kementerian-kementerian yang bekerja sama dengan Max-nya itu sendiri. Nah, kementeriannya itu apa saja listnya, nanti bagi yang tertarik itu bisa langsung menghubungi kami melalui email ataupun telepon langsung ke Kedutaan Besar Jepang. Oke, baik. Kalau gitu berarti ini nyambung nih, ada pertanyaan selanjutnya. Kalau ASN gitu ya, D4 untuk lanjut S2, apakah bisa daftar Max? Berarti bisa ambil yang beasiswa yang tadi ini ya, yang Iya, betul, yang YLP YLP. ini. Nah, yang YLP sendiri itu hanya beasiswa S2 saja. Jadi untuk yang S3 nggak ada, jadi hanya S2 saja. Dan jurusannya biasanya jurusan kepemerintahan, hukum, dan kesehatan saja. Oh, oke. Tapi ini nggak apa-apa ya, Kak, dari D4 dia lanjut ke S2 gitu, nggak masalah? Iya, jadi D4 itu setara dengan S1. Oke, baik. Oke, semoga sudah terjawab ya pertanyaannya. Lalu, apakah masih bisa diproses mendaftar research student jika nilai bahasa Inggrisnya hanya setara B1? Oke, karena kalau diproses mungkin akan diproses, tapi untuk hasil akhirnya kan kita tetap melihat kualitas dari pelamar lainnya. Jadi apakah akan dipertimbangkan untuk lanjut ke seleksi berikutnya, itu kita nggak tahu gitu. Jadi makanya sebaiknya ditingkatkan kembali untuk kemampuan bahasanya. Oke, baik. Semakin tinggi istilahnya sertifikasi yang kita punya, tentu chance-nya semakin besar, gitu ya, Kak ya? Oke, baik. Lalu, ini untuk beasiswa Max yang U2U, apakah recommendation letter dari kampus S1 boleh memakai format tahun sebelumnya? Oke, untuk yang U2U itu bisa langsung menghubungi universitas tujuan. Jadi misalnya mau ke Universitas A, kalian bisa langsung buka websitenya, lalu search bagian International Office, di situ biasanya ada emailnya, dan langsung tanyain ke situ, gitu. Karena setiap universitas punya kebijakan masing-masing. Oke, baik. Jadi kalau U2U itu langsung kontak ke universitasnya langsung ya, Kak ya? Betul, universitas tujuan di Jepang langsung. Oke, baik. Lalu, ini masih nyambung juga. Kalau untuk yang skema Max University Recommendation, jika sudah pada tahap direkomendasikan oleh universitas tujuan ke Max, apakah yang perlu dilakukan lagi oleh si pelamar? Bagaimanakah peluang untuk dapat diterima? Terima kasih. Oke, jadi kalau untuk yang U2U, nanti biasanya akan langsung diarahkan sama pihak universitas. Jadi apa aja yang harus dilakukan, pada saat menunggu apa saja yang harus dipersiapkan. Namun kalau untuk skema yang University Recommendation, memang biasanya setiap universitas atau fakultas itu kuotanya tidak sebanyak yang Kedutaan Besar Jepang. Jadi mereka biasanya hanya memiliki 1-2 kuota saja per lab-nya. Jadi oleh karena itu, silakan langsung berkonsultasi dengan universitas tujuan. Oke, baik.
Oke, ini mohon maaf balik lagi ke syarat beasiswa Max untuk yang S1. Mungkin kalau bisa dikasih lihat tadi slide persyaratan nilainya, Kak. Ini ada yang sepertinya agak bingung. Jadi kalau misalkan nilai rapotnya itu di bawah 84, itu udah nggak bisa daftar ya. Terus ada yang jawab, oh bisa asal punya N3. Mungkin kan tadi sempat ada, oh ini untuk IPS ya. Nah ini mungkin bisa dilihat lagi teman-teman. Di sini tulisannya dari semester 1 sampai 5 minimal 84 untuk mata pelajaran IPA dan IPS itu ada keterangannya. Matematika, bahasa Inggris, dan kimia untuk IPA, IPS-nya matematika dan bahasa Inggris itu wajib, itu 84. Gitu. Ini berarti sudah cukup ya. Cukup jelas. Mungkin bisa di screenshot dulu biar nggak lupa lagi, biar nggak bingung lagi. Nah, untuk yang N3 itu untuk yang IPS, ya kalau kurang dari 84 bisa daftar dengan JLPT setara atau minimal N3. Baik, sebentar saya baca lagi untuk pertanyaan-pertanyaannya. Baik, ini ada pertanyaan. Setahu saya ada yang mendaftar S2 di Jepang sebagai mahasiswa graduate school, tapi ada juga yang S2 di bawah Institute Research suatu universitas. Kira-kira ada perbedaannya tidak dari segi perkuliahan, riset yang dilakukan, status mahasiswanya, dan lain-lain? Mungkin ini berarti secara umum ya, bukan tentang beasiswa. Mungkin dari Mbak Rinjani atau Mbak Pin bisa menjawab. Kak Rinjani silahkan mungkin S2 ini. Kalau untuk yang di bawah lembaga riset itu kami juga kurang tahu sih ya Kak Evin ya untuk informasinya. Tapi yang pasti kalau misalnya sudah melanjutkannya ke universitas ya nanti akan dapat visanya visa pelajar. Kalau untuk yang lembaga riset, kami juga kurang tahu. Sepertinya memang harus dikonsultasikan ke lembaga risetnya langsung. Apakah takutnya sama mereka justru kalau di bawah lembaga riset, justru dia bukan visa pelajar, tapi justru visa kerja atau visa khusus lainnya. Seperti itu. Baik. Baik, mungkin kayaknya tadi dari Jaso, boleh tolong dikasih lihat slide yang ada informasi kalau mencari daftar universitas, terutama yang menyediakan program bahasa Inggris gitu, itu carinya di mana ya Kak ya? Karena ini ada yang bertanya, untuk S1 Computer Science, yang ada bahasa Inggrisnya itu di mana? Gitu. Jadi sebenarnya di websitenya Jaso itu mereka punya list daftar universitas dari S1, S2, S3, itu universitas mana saja yang menyediakan program bahasa Inggris. Karena memang tidak banyak ya program bahasa Inggris di Jepang. Nah itu teman-teman bisa lihat hasilnya, daftarnya di situ. Nah ini jadi ya yang mau mencari program berbahasa Inggris, bisa cek di websitenya sini, website Jaso ini. Nah ini. Jadi kalau mau cari yang program bahasa Inggris, jadi bisa lari ke website Yaso di www.studyinjapan.go.jp. Nanti perginya lagi kita ngarahnya ke Now School, lalu ada universitas, graduate school. Di sini sebenarnya ada semuanya, dan kita bisa lari ke bawah. Kita ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Di sini ada Find School dan ada degree programs atau in English. Jadi ini ada program apa?
file Excel-nya dan memang sudah komplit banget dan hanya ada di sini aja yang pakai bahasa Inggris. Kalau misalnya ternyata di sini nggak ada yang pakai bahasa Inggris yang mau dicari jurusannya, berarti hanya ada yang berbahasa Jepang aja, seperti itu. Oke, baik. Jadi silahkan dicatat ya, ini teman-teman mungkin kalau nggak ada pulpen, di screen cap aja dulu nih websitenya, biar nanti kalau ada apa-apa bisa cari di sini, karena ini informasinya sudah lengkap sekali di list sama Jaso dan update. Gitu. Jadi boleh tolong ini di screen cap dulu. Jadi tadi kalau untuk S1, tapi secara umum, itu untuk batasan umurnya itu maksimal itu 24 tahun ya, Kak ya? Kalau yang beasiswa Max 24 tahun, cuman kalau untuk normal kita dengan biaya sendiri sih nggak ada batasan umur untuk pendaftaran S1-nya sih, cuman memang semenjak dari lulus sampai kita mendaftar, misalnya aku lulus SMA kan udah 10 tahun yang lalu baru daftar S1, sekarang misalnya kayak gitu, biasanya universitas akan nanya dalam jangka waktu lulus tahun 10 tahun yang lalu hingga sekarang itu kita ngelakuin apa sih, kita melakukan maksudnya ngapain aja gitu sampai baru daftar S1-nya sekarang. Paling sih seperti itu. Kalau memang ada alasan yang jelas, misalkan kayak kerja atau yang lain sih nggak masalah ya, Kak ya. Oke, jadi untuk yang batasan umur yang mau S1 di Jepang, udah usia 24 tahun, jalan belum tertutup ya, bisa. Cuma kalau misalkan mau beasiswa Max, itu mohon maaf, belum bisa. Gitu. Mungkin bisa nanti apply-nya coba cari beasiswa Jaso kali gitu ya, Kak ya. Soalnya banyak beasiswa tuh nggak cuma Max aja, jadi asal kita mau cari misalkan kayak beasiswa Jaso, beasiswa dari local government itu juga ada. Oke, baik. Selanjutnya mungkin ini pertanyaan banyak terkait dengan beasiswa. Untuk kuota penerima beasiswa Max S1 itu kurang lebih 15-20 orang. Itu kuotanya itu untuk di Indonesia saja atau sudah termasuk dengan negara lain ya, Kak? Oke, 15-20 orang itu bukan kuota, tapi kandidat yang akan kita rekomendasikan. Gitu. Jadi kalau misalnya pada saat tahun tersebut ternyata ada 15 orang yang terbaik, maka 15 tersebut akan kita rekomendasikan. Tapi kuotanya sendiri bisa jadi 15 dari 15 tersebut bisa 15 ya berangkat, bisa juga di bawah dari 15 tersebut. Gitu. Itu per program per negara. Oke, baik. Lalu ini ada pertanyaan, apakah untuk tentang Max khususnya untuk universitas recommendation, apakah ada sesi sharing seperti ini? Biasanya nggak ada. Jadi untuk Max University Recommendation, bagaimana cara mencari informasinya, itu kalian harus secara aktif bertanya ke setiap universitas. Jadi kalau misalnya kita nggak nanya, biasanya pun tidak akan dipublish di websitenya. Jadi kita harus nanya ke mereka, ke international office-nya, apakah universitas tersebut memiliki beasiswa Max University Recommendation atau tidak. Gitu. Baik. Lalu jika sudah masuk sekolah bahasa di Jepang dan ingin lanjut S1, apakah masih boleh apply beasiswa Max? Boleh, tapi untuk proses seleksinya karena semua dilakukan di Indonesia, jadi kalau misalnya kalian masih ongoing sekolah bahasa di Jepang, mau nggak mau kalian harus pulang ke Indonesia pada saat tahap seleksi. Oh, oke. Berarti kalau biarpun nanti dia udah sekolah bahasa juga, tetap harus mengikuti masa studi yang 5 tahun itu ya, Kak ya? Yang 1 tahun bahasa, oke. Betul. Baik. Lalu untuk beasiswa Max S2, seleksi dokumen kan dilihat dari IPK. Kira-kira itu dinilai dari apa ya standarnya? Karena mungkin standar Universitas Indonesia dengan di luar berbeda. Sebenarnya kalau IPK itu syarat awal pendaftaran. Jadi kalaupun misalnya
ternyata kalian lulusan luar negeri dengan scale yang bukan 3,2, maka di-convert. Kalaupun misalnya 10, maka di-convert ke skala 4, seperti itu. Jadi, kalaupun misalnya ada perbedaan convertan, sebaiknya itu langsung berkonsultasi ke pihak TU di universitas asal. Gitu. Jadi, maksudnya GPA di universitas kalian itu setara GPA berapa secara general. Seperti itu. Oke, baik. Lalu, semisal IPK-nya pas 3, apakah masih bisa apply dengan melampirkan data yang lain? Untuk skema melalui kedutaan tidak bisa. Tapi kalau misalnya melalui universitas, ada kemungkinan bisa, tapi silakan langsung tanya ke universitasnya. Oh, berarti pakai yang U2U tadi ya, Kak ya? Betul. Dan kalau U2U berarti informasi lebih lengkapnya memang harus ke International Office universitas terkait. Oke, baik. Oke, baik Kak, ini masih nyambung juga tapi Max, tapi S1. Tadi kan kalau misalkan punya EJU itu ada poin plusnya gitu. Nah, ada nilai minimumnya nggak untuk EJU-nya itu? Kalau untuk nilai minimum, selama nilai kalian sudah mencukupi, yang tadi 84 dan 80 itu mencukupi, itu tidak ada nilai minimum. Jadi kalau misalnya pun kalian hanya mengambil EJU yang Japanese Foreign Language saja, itu nggak masalah. Ataupun misalnya kalian hanya mengambil sainsnya saja, itu juga nggak masalah. Itu akan jadi poin plus. Kecuali kalau misalnya kalian nilainya di bawah 84 atau 80, itu memang ada standar minimalnya tersendiri. Nanti bisa dicek di website Kedutaan Besar Jepang. Oke, baik. Baik, ini untuk pertanyaan yang terkait Max U2U gitu ya. Mungkin lebih baik kalau ada pertanyaan langsung kontak ke international office-nya ya. Gitu untuk lebih jelas. Oke. Kak, kalau sudah di Jepang dalam status visa TG atau Tegino, apakah bisa apply beasiswa Max S1? Bisa. Tapi itu tadi apply-nya dari Indonesia gitu ya, Kak, sama kayak yang tadi sekolah bahasa ya, Kak ya? Benar. Oke, baik. Oke, kalau lanjut dari S2 dengan beasiswa Max, kemudian menuju S3, maka prosedurnya untuk melanjut ke S3 tersebut, apakah seperti awal apply beasiswa yang S2 tersebut? Sebenarnya enggak. Jadi untuk yang mau lanjut ke S3 setelah S2 di Jepang, itu bisa langsung extend ke universitasnya langsung. Namun memang ada beberapa universitas yang tidak bisa secara langsung dari S2 ke S3 untuk extend beasiswanya. Jadi kalian harus dari awal, biasanya tuh di akhir-akhir tahun S2, itu tanya ke bagian international office-nya, apakah universitas tersebut bisa lanjut S3 atau tidak. Biasanya, kalaupun misalnya di universitas tersebut tidak bisa extend beasiswanya, kalian bisa apply ke universitas lain, tapi as per the approval dari universitas asal kalian. Gitu. Nah, itu beasiswanya pun bisa dilanjut. Oke, baik. Lalu, oke, ini mungkin pertanyaannya kembali ke JASO. Untuk beasiswa JASO, apakah diberikan tiap tahun per semester atau langsung berlaku untuk 4 tahun? Untuk beasiswa JASO sebenarnya kalau kita apply-nya di bulan Oktober, itu programnya 6 bulan. Tapi kalau kita dapatnya untuk di bulan April, itu program 1 tahun. Dan itu bisa reapply sampai kita lulus kuliah sih, sampai 4 tahun. Tapi memang kalau nggak 1 tahun ya 6 bulan. Biasanya kalau dari Oktober itu pertama kali pasti 6 bulan aja. Karena nanti dari April itu akan setahun seperti itu. Oh, berarti untuk beasiswa JASO itu kalau istilahnya sudah di akhir semester atau di akhir tahun itu harus apply lagi dari kitanya? Ya, betul, harus reapply lagi.
Dan itu bisa 4 tahun ya, cuman untuk persyaratannya itu tiap kampus beda-beda, jadi nggak bisa nanya ke Jaso juga. Jadi memang bisa jadi tahun pertama harus bikin esai atau gimana, nanti tahun berikutnya harus punya JLPTN 1 atau gimana, jadi beda-beda setiap tahunnya. Oke, baik. Berarti buat teman-teman yang mau pakai beasiswa Jaso dan pengen dapat 4 tahun, jangan lupa untuk reapply ya. Karena kalau nggak reapply, nanti nggak dapat. Oke, baik. Lalu untuk EJU, kayaknya masih banyak yang awam juga. Itu apakah ada batas waktunya atau tidak? Mungkin masa berlaku hasil kali ya, Kak ya? Nah, kalau EJU sendiri masa berlakunya hanya sampai 2 tahun, jadi harus diperbarui kalau memang diperlukan untuk nantinya sih. Misalnya kelas 1 SMA ikut EJU, ya mungkin nanti kelas 2, kelas 3, atau kelas 3-nya terakhir ikut lagi buat diperbarui lah istilahnya seperti itu. Jadi 2 tahun ya masa berlakunya. Oke, baik. Oke, mungkin sejauh ini sudah terjawab ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang plek-plekan belum disebutkan, tapi mungkin itu udah diwakili oleh pertanyaan yang lain. Cuma ini ada pertanyaan banyak yang nanya, apakah ini PPT yang tadi itu boleh di-share ke mereka dalam bentuk PDF atau enggak ya, Kak ya? Gimana Kak Rinja nih? Oke, kalau untuk dari Jaso Indonesia sendiri, sayangnya berdasarkan peraturan dari Jaso Jepang, untuk publikasi PPT itu tidak diizinkan. Jadi mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa dihubungi saja langsung ke Jaso Indonesia. Baik. Mungkin untuk kedutaan juga kurang lebih Iya, sama ya. Kedutaan juga sama, tapi sebenarnya kalaupun misalnya informasi lebih lengkap, sebenarnya ada di website kedutaan. Jadi kalau untuk yang PPT tadi, malah justru informasinya cuma sedikit-sedikit. Jadi kalau misalnya mau lengkapnya, langsung ke website kedutaan besar Jepang aja. Oke, baik. Mungkin boleh bergantian, mungkin dari mumpung ini lagi sama Kak Cynthia, boleh di-share lagi tadi kalau mau mengontak, cari informasi dari kedutaan itu kemana? Ini kalau misalnya mau informasi lengkapnya, itu ada di website kedutaan besar yang ini. Di bawah sini bisa di-scan juga barcode-nya, QR-nya, terus atau di Facebook-nya. Atau kalau misalnya setelah baca, karena ini informasinya memang banyak banget, dan kebanyakan orang Indonesia kan memang visual ya, kebanyakan tulisan udah langsung pusing, itu kalian bisa langsung datang juga, misalnya mau lihat-lihat juga kedutaan itu kayak gimana, kita kan open untuk umum juga, jadi bisa langsung ke kedutaan besar Jepang, atau telepon kita langsung, juga nggak masalah di jam kerja, atau kita email kita kalau misalnya masih kurang paham. Oke, baik. Ini teman-teman, ini informasi penting sekali, tolong di screen cap dulu ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Kalau gitu kita pindah ke Jaso. Nah, ini kontaknya Jaso ya. Buat tadi yang website ada list universitas-universitas yang dalam bahasa Inggris atau list-list universitas yang lain, itu juga ada di website yang Jaso yang ini. Mungkin bisa dilihat Ini dulu. tulisannya kurang P ya, itu sebenarnya di bawah. Oh ya, ini websitenya Study in Japan ya, teman-teman, kurang huruf P-nya. Ada typo sedikit. Ketahuan tipenya. Jadi kalau mau kontak ke Jaso bisa by email, by WA, by DM IG juga bisa. Cuma kalau mau mengunjungin langsung, kami masih melakukan sistem reservasi. Jadi kalau mau sistem reservasi bisa ke jaso.or.id ya. Jadi di yang belakang ini aja nanti ada websitenya buat reservasi. Nah, kita memang karena setiap harinya banyak banget, hampir ya 4 kelompok, 3 kelompok tuh ada datang, belum yang datang tiba-tiba ya. Jadi memang kita kan cuma berdua sama Karinjani aja. Jadi ya silakan melakukan reservasi, dan kalau misalnya mau
Zoom atau WA telepon juga pakai reservasi juga. Jadi silahkan kontak kami dulu untuk informasi selanjutnya. Nah, kalau WA mohon bersabar karena chatnya banyak banget ya Karin ya. Sehari sampai 70 chat ya. Seperti itu. Waktu apalagi waktu pembukaan Max kemarin ya. Oke, nah baik. Mungkin saran juga dari saya buat teman-teman, apalagi yang ada rencana untuk baik sekolah ke Jepang, apalagi terutama yang mau cari beasiswa, mungkin ini tadi kan kayak jam kerja kedutaan sama JASO juga terbatas. Jadi biar maksudnya teman-teman pas datang ke sana juga bisa dapat informasi selengkap mungkin dan informasi yang memang benar-benar teman-teman butuhkan, saya sarankan juga memang sebelum datang udah baca-baca dulu informasinya apa di website, jadi nanti pas datang teman-teman nggak perlu yang dijelaskan lagi dari awal, jadi waktunya itu optimal, teman-teman tinggal tanya apa yang memang di website teman-teman nggak ketemu atau misalkan kurang jelas gitu. Jadi teman-teman juga udah jauh-jauh datang, nggak percuma gitu waktunya ya untuk tanya-tanya sama baik ke kedutaan atau ke Jasa Indonesia, karena itu tadi sebenarnya kalau secara informasi secara umum itu semuanya sudah ada di websitenya mereka. Paling nanti kalau teman-teman tinggal tanya yang detail-detailnya aja yang kurang paham seperti itu. Oke. Baik, ini tadi ada yang nanya tentang D4, tentang sebutan D4 itu maksudnya gimana? Iya, tadi kan ada yang bertanya kalau misalkan dia pegawai PNS terus mau apply beasiswa Max yang leadership program itu dari D4 bisa nggak ke S1 itu bisa. Seperti itu ya. Karena D4 itu sudah setara dengan S1, jadi itu tidak masalah. Oke, baik. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi webinar kita hari ini. Atau masih ada yang kurang jelas? Sepertinya sudah cukup ya. Oh, mungkin tadi ada yang bertanya, sempat saya lupa menyebutkan kalau beasiswa Max yang 2023 kan sudah tutup. Tapi kalau misalkan saya daftar ke universitasnya, apakah masih bisa untuk mendapatkan beasiswa langsung ke universitasnya gitu? Apakah masih bisa untuk mendapatkan beasiswa Max yang 2023 gitu? Oke, jadi untuk yang University Recommendation sendiri sebenarnya tidak selama, proses seleksinya tidak selama dari yang kedutaan. Jadi kalau misalnya sekarang ada kemungkinan ada beberapa universitas yang masih buka untuk keberangkatan Oktober 2023. Jadi silakan buat yang mau Oktober 2023 berangkat langsung menghubungi universitas tujuan untuk proses beasiswa Max University Recommendation. Oke, baik. Jadi bisa atau tidaknya itu coba tolong konfirmasi langsung ke International Office universitasnya ya teman-teman untuk yang U2U program 2023. Oke, baik. Kalau begitu kita sudahi untuk webinar hari ini. Semoga informasi yang diberikan oleh JASO dan kedutaan ini bermanfaat buat teman-teman dan semakin menambah semangat ya karena udah dapat informasi, semoga tercerahkan, jadi lebih semangat untuk mengejar cita-citanya sekolah ke Jepang gitu. Baik, saya dari Education Indonesia, Amalia, terima kasih banyak sekali kepada Mbak Cynthia dari kedutaan, dari JASO selalu Mbak Afin dan Mbak Rinjani, terima kasih banyak. Gitu, semoga kita dapat bertemu lagi di lain waktu. Baik, teman-teman juga semuanya terima kasih semuanya telah hadir di webinar kali ini. Yang belum follow Education Indonesia, boleh follow Education Indonesia, karena nanti kita bulan Juli ada webinar lagi dengan tema yang berbeda. Jadi tolong di-follow aja ya. Sebentar, saya share screen dulu. Oke, untuk bulan Juli kita ada seminarnya itu tentang kerja di Jepang. Tapi kita bukan memberi informasi lowongan kerja ya, kita cuma memberitahu kalau misalkan kerja di Jepang itu
kira-kira kalau untuk orang asing bisa kerja sebagai apa, lalu apa yang dibutuhkan untuk sebagai orang asing untuk kerja di Jepang. Jadi bukan informasi tentang lowongan pekerjaan, hanya informasi tentang bagaimana supaya kita bisa kerja di Jepang. Seperti itu saja. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Selamat siang. Sampai jumpa kembali. Terima kasih banyak, Mbak Ini. Terima kasih. Terima kasih banyak Terima kasih banyak.